Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan coba melakukan presentasi mengenai laporan orientasi P3K di lingkungan Kabupaten Cirebon untuk tenaga kesehatan. Baik, yang pertama pendahuluan, kita masuk ke latar belakang. Tolak ukur keberhasilan pembangunan suatu daerah saat ini dapat dilihat dengan capaian Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Ada 3 komponen yang menentukan IPM, yaitu salah satunya indeks kesehatan yang dinilai melalui indikator angka harapan hidup, angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan angka kematian balita. Upaya-upaya akan dilakukan peningkatan derajat kesehatan untuk menurunkan AKI-AKB dapat dilakukan dengan program atau kegiatan pada pengendalian penyakit menular maupun tidak menular, peningkatan kesehatan keluarga, dan dari mulai siklus bayi baru lahir sampai dengan usia lanjut. Tujuannya jelas, yaitu yang tadi untuk menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi, dan juga untuk menilai efektivitas program pada ibu hamil dengan risiko tinggi di puskesmas. Nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon. Kabupaten Cirebon memiliki visi dan misi. Visinya yaitu terwujudnya Kabupaten Cirebon berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Misi Kabupaten Cirebon. Yang pertama, Kabupaten Cirebon berbudaya. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan budaya, tradisi, dan adat. Yang kedua, Kabupaten Cirebon sejahtera, yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan, dan ekonomi. Yang ketiga, Kabupaten Cirebon agamis, yaitu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika. Yang keempat, Kabupaten Cirebon maju, yaitu meningkatkan produktivitas masyarakat yang lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional dan regional yang didukung peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah. Yang kelima, Kabupaten Cirebon aman, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional. Nilai dan etika OPD, UPTD, Puskesmas Bunder. Rencana strategis pengembangan pelayanan Puskesmas Bunder dikelompokkan menjadi dua pelayanan, yaitu pelayanan kesehatan utama dan upaya kesehatan pengembangan. Yang termasuk dalam upaya kesehatan pengembangan diantaranya yaitu promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Manajemen P3K. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Tugas pokok dan fungsi P3K tenaga kesehatan sebagai ahli pertama dokter yaitu memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Yang tujuannya adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat. Rencana strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon yaitu ada 7. Yang pertama, menurunkan angka kematian ibu atau AKI. Yang kedua, tercapainya universal health coverage. Yang ketiga, meningkatnya PHBS rumah tangga. Yang keempat, meningkatnya tempat pengelolaan pangan yang memenuhi syarat kesehatan. Yang kelima, meningkatnya pemenuhan SDM kesehatan. Yang keenam, meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas manajemen dan pelayanan kesehatan. Yang ketujuh, meningkatnya mutu pelayanan kesehatan. Isu strategis prioritas yang diangkat dalam presentasi ini adalah untuk menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Berdasarkan profil kesehatan Kabupaten Cirebon tahun 2020, angka kematian ibu ini tidak dapat dilakukan penghitungan di tingkat kabupaten
karena sesuai standar angka kematian ibu harus ada kelahiran hidup sebanyak 100.000 kelahiran hidup dalam kurun waktu 1 tahun, dan biasanya data ini tersedia di tingkat provinsi untuk data angka kematian ibu. Di wilayah Kabupaten Cirebon sendiri terdapat 60 unit puskesmas yang tersebar di 40 kecamatan, 11 puskesmas dengan rawat inap, 49 puskesmas dengan fasilitas tanpa rawat inap. Dari 60 puskesmas tersebut terdapat 35 puskesmas yang ada pelayanan ponet untuk ibu hamil dan melahirkan. Rencana hasil kerja P3K itu ada 4 poin yang saya rencanakan. Yang pertama itu edukasi pemberian kalsium pada seluruh ibu hamil. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengoptimalkan perkembangan janin selama masa kehamilan. Indikator yang akan dilaksanakan atau yang akan dicapai yaitu melakukan edukasi pada semua ibu hamil pada setiap bulan di minggu kedua, dan akan dievaluasi setiap 6 bulan. Kemudian yang kedua, melakukan screening untuk ibu hamil dengan risiko tinggi. Tujuannya apa? Tujuannya jelas, yaitu yang tadi, untuk menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Berdasarkan profil Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon pada tahun 2020, penyebab kematian ibu ada beberapa penyebab kematian ibu. Yang pertama yaitu hipertensi dalam kehamilan, yang kedua itu perdarahan, yang ketiga infeksi, yang keempat gangguan sistem peredaran darah, yang kelima dikategorikan dengan lain-lain. Kemudian angka kematian bayi ini dikelompokkan menjadi 2 bagian. Yang pertama itu neonatal, yang kedua postneonatal. Penyebab angka kematian bayi neonatal diantaranya yaitu BBLR atau berat bayi lahir rendah, kemudian asfiksia, yang ketiga kelainan kongenital, yang keempat sepsis, dan yang kelima dikategorikan lain-lain. Kemudian pada kelompok postneonatal itu penyebabnya diantaranya adalah diare, yang kedua pneumonia, yang ketiga dikategorikan lain-lain. Indikator pencapaiannya untuk melakukan screening tadi untuk menurunkan risiko tinggi pada ibu hamil, yaitu melakukan screening pada ibu hamil di trimester 1 yang dilakukan oleh dokter. Jadi dokter melakukan pemeriksaan terhadap ibu hamil, semua ibu hamil pada K1 atau pada pemeriksaan pertama, dan akan dievaluasi dalam 6 bulan. Poin yang ketiga itu melakukan USG pada semua ibu hamil. Tujuan dari USG ini adalah untuk mengetahui kondisi janin dan perkembangan janin, guna tujuannya adalah untuk memperkecil risiko komplikasi. Indikator pencapaiannya diharapkan melakukan pemeriksaan USG pada ibu hamil minimal 1 kali per trimester, dan ini akan dilakukan evaluasi setiap 6 bulan. Yang keempat itu melakukan pertemuan evaluasi antar profesi. Antar profesi di sini dalam ruang lingkup puskesmas. Pihak-pihak yang terkait diantaranya itu bagian dari kebidanan sendiri, kemudian dokter, perawat, gizi, promkes, dan pihak terkait yang terlibat. Gunanya adalah tujuan kinerjanya itu adalah untuk menilai efektivitas program pada ibu hamil dengan risiko tinggi di puskesmas bundar, sehingga bisa untuk meminimalisir risiko tinggi pada ibu hamil tersebut agar tidak menjadi komplikasi, apalagi sampai menyebabkan kematian pada ibu hamil. Pencapaiannya itu menurunkan angka ibu hamil resti atau ibu hamil dengan risiko tinggi di puskesmas. Ketika ada ibu hamil resti di puskesmas atau dengan risiko tinggi di puskesmas, kita bisa langsung menangani dengan
berbagai pihak yang terkait tadi dari berbagai profesi pada ruang lingkup puskesmas agar bisa dikelola dan ditata laksana dengan baik sehingga menurunkan komplikasi yang mungkin terjadi. Sebagai penutup, dari hasil penjabaran di atas dapat disimpulkan beberapa poin sebagai berikut. Yang pertama, orientasi pengenalan nilai dan etika untuk ASN P3K sangat penting guna meningkatkan kualitas serta mutu untuk kemajuan bangsa Indonesia. Yang kedua, mengaktualisasikan ilmu yang telah diterima di masa orientasi. Yang ketiga, rencana aksi strategi yang akan dan atau sudah dilakukan tujuannya untuk mengimplementasikan ASN yang berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.